Pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan, entah itu startup kecil atau korporasi raksasa, bisa bikin semua orang di dalamnya bergerak ke arah yang sama? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia di baliknya, gimana perusahaan-perusahaan hebat berhasil menyatukan tujuan semua orang. Anda mungkin ngerasa sibuk banget setiap hari, kerja dari pagi sampai malam. Tapi pernah nggak berhenti sejenak dan bertanya, kerja kerasku ini sebenarnya nyambung nggak sih sama tujuan besar perusahaan? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Perasaan ini wajar banget, dan inilah teka-teki manajemen yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Coba kita lihat. Di satu sisi kita sebagai karyawan punya tujuan pribadi kan? Mungkin pengen promosi, gaji naik, atau sekedar bisa belajar hal baru. Nah di sisi lain, perusahaan punya maunya sendiri, profit harus tinggi, menguasai pasar, dan semuanya harus efisien. Seringkali, dua tujuan ini kayak punya jurang pemisah yang lebar. Nah, usaha buat menjembatani jurang tadi itu dikenal sebagai kesesuaian tujuan, atau dalam bahasa Inggrisnya, goal congruence. Ini bukan sekedar cari jalan tengah ya, tapi lebih dalam dari itu. Ini tentang membangun sebuah sistem di mana kesuksesan pribadi Anda secara otomatis ikut mendorong kesuksesan perusahaan. Gampangnya gini, kesesuaian tujuan itu terjadi saat apa yang Anda lakukan buat ngejar bonus atau promosi, ternyata pada saat yang bersamaan juga bikin perusahaan makin maju. Ini situasi win-win yang jadi impian semua organisasi. Biar lebih kebayang, ada konsep namanya mean and analysis. Coba bayangin, tujuan utama perusahaan itu ada di puncak piramida. Nah, tujuan itu lalu dipecah jadi target-target buat para manajer di bawahnya. Target untuk manajer A itu jadi sarana bagi atasannya untuk mencapai tujuannya. Proses ini terus mengalir ke bawah, kayak air terjun. Inilah yang disebut kaskade tujuan yang ideal. Teorinya kedengaran keren kan? Tapi gimana praktiknya di lapangan? Nah, biasanya perusahaan itu pakai dua senjata utama. Yang pertama adalah aturan tak tertulis, dan yang kedua adalah aturan formal yang tercatat rapi. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah kekuatan yang tidak akan pernah Anda temukan di buku panduan karyawan. Tapi bisa jadi dampaknya justru yang paling kuat. Faktor-faktor informal. Di dalam kantor, ini bisa berupa budaya, Anda tahu kan cara kita kerja di sini, atau gaya kepemimpinan atasan kita, bahkan sampai obrolan ringan di pantry atau gosip kantor. Semua hal ini, sadar nggak sadar, sangat kuat membentuk perilaku kita. Mana yang dianggap oke, mana yang nggak. Kekuatan informal ini juga kita bawa dari luar loh. Nilai-nilai seperti etos kerja yang kita anut, seberapa loyal kita, atau rasa bangga saat menghasilkan pekerjaan yang bagus. Semua itu ikut masuk ke dalam kantor dan memengaruhi cara kita bekerja. Jadi, kita punya dua kutub nih. Di satu sisi, ada kekuatan informal yang cair dan organik. Di sisi lain, ada sistem formal yang kaku dan terstruktur. Kunci suksesnya adalah gimana caranya kedua hal ini bisa sinkron. Oke, sekarang mari kita lihat sisi formalnya. Sekarang kita masuk ke area yang lebih konkret, yaitu sistem dan aturan-aturan tertulis yang sengaja dirancang untuk mengarahkan perilaku kita. Inilah kerangka kerja yang bisa kita lihat, baca, dan pegang. Aturan formal ini ada di mana-mana. Mulai dari yang paling simpel dan kelihatan, kayak satpam di lobi atau password komputer, sampai manual prosedur yang tebelnya minta ampun. Ada juga pengamanan sistem, kayak audit internal buat jaga akurasi data, sampai sistem kontrol tugas biar setiap kerjaan spesifik itu bisa berjalan efisien. Tujuannya cuma satu, meminimalkan kesalahan dan menjaga semuanya tetap di jalur. Tapi bukan cuma aturan loh. Cara perusahaan menstrukturkan dirinya sendiri, bisa dibilang arsitektur organisasinya, adalah alat kontrol yang luar biasa kuat. Yuk kita lihat 3 model utamanya. Pertama, ada struktur fungsional. Ini yang paling umum. Gampangnya, semua orang dengan keahlian serupa dikumpulin jadi satu. Tim marketing ya sama marketing, tim produksi ya sama produksi. Ini sangat efisien, tapi ada risikonya. Terciptanya silo. Tiap departemen jadi kayak punya dunianya sendiri, jadi fokus sama urusannya masing-masing, dan komunikasi antar tim jadi macet. Lalu yang kedua, ada struktur unit bisnis. Coba bayangkan ini seperti ada beberapa perusahaan kecil di dalam satu perusahaan besar. Tiap unit ini bertanggung jawab atas produk atau pasarnya sendiri, jadi mereka bisa ambil keputusan dengan lebih cepat. Kekurangannya, sering terjadi duplikasi. Misalnya tiap unit punya tim marketing dan HR-nya masing-masing, jadi agak boros. Terakhir, ada struktur matriks. Nah, ini model hibrida yang agak rumit.
Di sini, seorang karyawan bisa melapor ke dua bos sekaligus. Satu manajer fungsional, misalnya kepala departemen marketing, dan satu lagi manajer proyek. Tujuannya sih bagus, mau menggabungkan efisiensi dan fleksibilitas. Tapi risikonya jelas, punya dua bos bisa bikin bingung. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa yang memastikan semua sistem ini, yang informal, yang formal, sampai struktur organisasi bisa berjalan harmonis? Disinilah peran seorang controller menjadi sangat penting. Tugasnya bukan cuma ngurusin angka, tapi dia adalah sang arsitek yang merancang seluruh sistem kontrol ini. Peran mereka ini krusial banget. Merekalah yang merancang dan menjalankan sistem kontrol, menyiapkan laporan keuangan, menganalisis kinerja perusahaan, dan pada intinya memastikan seluruh mesin kontrol ini berjalan mulus supaya semua orang tetap bergerak ke arah yang sama. Jadi, besok saat Anda kembali ke kantor, coba deh perhatikan sekeliling. Setelah tahu semua ini, bisa nggak Anda mulai melihat kekuatan-kekuatan tak kasat mata ini sedang bekerja? Budayanya, strukturnya, aturan mainnya. Karena memahami ini semua bukan hanya kunci sukses bagi perusahaan, tapi juga kunci untuk memahami posisi Anda sendiri di dalamnya.